Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Haryani dari program studi teknik komputer kelas A. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah struktur data. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang program double circular linked list disertai dengan fitur penambahan dan pengurangan elemen atau node. Jadi saya akan menjelaskan tentang program double circular linked list. Pada baris ke-1 dan ke-2 terdapat file header include istream dan include stdlib.h. Kemudian pada baris ke-3 terdapat using namespace std. Kemudian pada baris ke-4 terdapat pendeklarasian variable node menggunakan tipe data struct. Kemudian pada baris ke-7 terdapat struct node pointer pref. Kemudian pada baris ke-8 terdapat struct node pointer next. Kemudian pada baris ke-9 terdapat pointer in data. Kemudian pada baris ke-11 terdapat struct node pointer head. Kemudian pada baris ke-12 sampai ke-16 terdapat fungsi void, yaitu tambah depan, tambah belakang, hapus depan, hapus belakang, dan tampil. Kemudian pada baris ke-17 terdapat fungsi in main. Kemudian pada baris ke-18 terdapat integer pilihan 0. Kemudian pada baris ke-19 terdapat fungsi while dengan kondisi pilihan tidak sama dengan 9. Apabila kondisi while ini terpenuhi, maka akan dieksekusi pada baris ke-21 sampai 31. Yang dimana yang akan dieksekusi itu cout, yaitu menampilkan teks double circular linked list. Kemudian menampilkan teks main menu, pilih salah satu opsi berikut ini. Jadi opsinya itu ada 6, yaitu tambah depan, tambah belakang, hapus depan, hapus belakang, tampilkan, dan exit. Kemudian akan menampilkan juga masukan pilihan Anda. Kemudian pada baris ke-32 terdapat sein pilihan, jadi pilihannya akan diinputkan setelah program dijalankan atau di run. Kemudian pada baris ke-34 terdapat switch case pilihan, yaitu case-nya ada 6. Yang pertama itu case 1 tambah depan, case 2 tambah belakang, case 3 hapus depan, case 4 hapus belakang, case 5 tampil, dan case 6 exit. Kemudian default akan menampilkan pilihan yang Anda masukkan tidak tersedia. Kemudian pada baris ke-58 terdapat fungsi void dengan fungsi voidnya itu case 1 tambah depan, yang dimana pada baris ke-59 terdapat struct node atau node pointer ptr pointer temp. Kemudian pada baris ke-60 terdapat integer item. Kemudian pada baris ke-61 terdapat malloc, yaitu untuk mengalokasikan memori. Kemudian pada baris ke-62 terdapat fungsi if dengan kondisi ptr sama dengan 0. Apabila kondisinya terpenuhi, maka akan dieksekusi pada baris ke-63, yaitu menampilkan overflow. Kemudian pada baris ke-64 terdapat else. Jika nilainya bernilai else, maka yang akan dieksekusi itu pada baris ke-65, yaitu menampilkan masukan nilai. Kemudian pada baris ke-66 terdapat sein item. Kemudian pada baris ke-67 terdapat ptr pointer data sama dengan item. Kemudian pada baris ke-68 terdapat fungsi if dengan kondisi head sama dengan 0.
apabila kondisinya terpenuhi maka akan dieksekusi pada baris ke 69 sampai 71, yaitu dimana PTR pada baris 69 yaitu head sama dengan PTR, kemudian PTR pointer next sama dengan head, kemudian PTR pointer pref sama dengan head. Kemudian pada baris ke-72 terdapat else. Apabila nilainya bernilai else, maka yang akan dieksekusi itu pada baris ke-73 yaitu temp sama dengan head. Kemudian pada baris ke-74 terdapat fungsi while yang dimana kondisinya itu temp pointer next tidak sama dengan head. Apabila kondisinya terpenuhi maka akan dieksekusi pada baris ke-75 yaitu temp sama dengan temp pointer next. Kemudian pada baris ke-77 terdapat temp pointer next sama dengan PTR. Kemudian pada baris ke-78 itu terdapat PTR pointer pref sama dengan temp. Kemudian pada baris ke-79 terdapat head pointer pref sama dengan PTR. Baris ke-80 PTR pointer next sama dengan head, dan baris ke-81 terdapat head sama dengan PTR. Kemudian pada baris ke-83 akan menampilkan node dimasukkan. Kemudian pada baris ke-87 terdapat fungsi void untuk case kedua yaitu tambah belakang, yang dimana pada baris ke-88 terdapat struct node pointer PTR pointer temp. Kemudian pada baris ke-89 terdapat in item. Kemudian pada baris ke-90 terdapat malloc untuk mengalokasikan memori. Kemudian pada baris ke-91 fungsi if dengan kondisi PTR sama dengan 0. Kemudian apabila kondisinya terpenuhi maka akan mengeksekusi pada baris ke-92 yaitu menampilkan overflow. Kemudian pada baris ke-93 terdapat else. Jadi apabila nilainya bernilai else maka akan mengeksekusi pada baris ke-94 yaitu masukkan nilai, akan menampilkan masukkan nilai. Kemudian pada baris ke-95 terdapat say in item. Kemudian pada baris ke-96 terdapat PTR pointer data sama dengan item. Kemudian pada baris ke-97 yaitu terdapat fungsi if dengan kondisi head sama dengan 0. Apabila kondisinya terpenuhi maka akan dieksekusi pada baris ke-99 sampai ke 100, yaitu head sama dengan PTR, PTR pointer next sama dengan head, dan PTR pointer pref sama dengan head. Kemudian pada baris ke-101 terdapat else. Apabila nilainya bernilai else maka akan dieksekusi pada baris ke-102 yaitu temp sama dengan head. Kemudian pada baris ke-103 terdapat fungsi while dengan kondisi temp pointer next tidak sama dengan head. Kemudian pada baris ke-104 apabila pada baris 103 terpenuhi maka akan dieksekusi pada baris ke-104 yaitu temp sama dengan temp pointer next. Kemudian pada baris ke-106 sampai 109 terdapat temp pointer next sama dengan PTR, PTR pointer pref sama dengan temp, head pointer pref sama dengan PTR, dan PTR pointer next sama dengan head. Kemudian pada baris ke-112 itu akan menampilkan node dimasukkan. Selanjutnya pada baris ke-115 terdapat fungsi void untuk case yang ketiga yaitu hapus depan, yang dimana terdapat pada baris ke-117 yaitu struct node pointer temp. Kemudian pada baris ke-118 terdapat fungsi if dengan kondisi head sama dengan 0. Kemudian apabila kondisinya terpenuhi maka akan dieksekusi pada baris ke-120 yaitu overflow.
Kemudian pada baris ke 121 terdapat else if dengan kondisi head pointer next sama dengan head. Kemudian apabila kondisinya terpenuhi maka akan mengeksekusi pada baris ke 122. Kemudian pada baris ke 124 terdapat cout menampilkan note dihapus. Kemudian pada baris ke 125 terdapat temp sama dengan head. Kemudian pada baris ke 126 yaitu terdapat fungsi while dengan kondisi temp pointer next tidak sama dengan head. Apabila kondisinya terpenuhi maka akan dieksekusi pada baris ke 127 yaitu temp sama dengan temp pointer next. Kemudian pada baris ke 129 sampai 131 itu terdapat temp pointer next sama dengan head pointer next. Kemudian head pointer next pointer pref sama dengan temp, kemudian free head. Selanjutnya pada baris ke 135 terdapat fungsi void untuk case yang keempat yaitu hapus belakang, yang dimana terdapat pada baris ke 136 yaitu struct note pointer ptr. Kemudian pada baris ke 137 terdapat fungsi if dengan kondisi head sama dengan null. Apabila nilainya terpenuhi maka akan dieksekusi pada baris ke 138 yaitu menampilkan overflow. Kemudian pada baris ke 139 itu terdapat else if dengan kondisi head pointer next sama dengan head. Apabila nilainya terpenuhi maka akan mengeksekusi pada baris ke 140 sampai 142 yaitu head sama dengan 0 free head, kemudian akan menampilkan note dihapus. Kemudian pada baris ke 143 terdapat else. Apabila bernilai else maka akan mengeksekusi pada baris ke 144 yaitu ptr sama dengan head. Kemudian pada baris ke 146 terdapat ptr sama dengan ptr pointer next. Kemudian pada baris ke 148 sampai 151 terdapat ptr pointer pref pointer next sama dengan head. Kemudian head pointer pref sama dengan ptr pointer pref, kemudian free ptr, kemudian akan menampilkan text note dihapus. Kemudian pada baris ke 155 terdapat fungsi void untuk case yang kelima yaitu void tampil, yang dimana pada baris ke 156 terdapat struct note pointer ptr. Kemudian pada baris ke 157 terdapat ptr sama dengan head. Kemudian pada baris ke 158 terdapat fungsi if dengan kondisi head sama dengan 0. Kemudian pada baris ke 160 apabila pada baris ke 158 terpenuhi, kondisinya terpenuhi, maka akan mengeksekusi pada baris ke 160 yaitu akan menampilkan teks tidak ada yang akan dicetak. Kemudian pada baris ke 161 terdapat else. Apabila kondisinya bernilai else maka akan mengeksekusi pada baris ke 162 yaitu menampilkan cetak nilai. Kemudian pada baris ke 163 terdapat fungsi while dengan kondisi ptr pointer next tidak sama dengan head. Apabila kondisinya terpenuhi maka akan mengeksekusi pada baris ke 166 sampai baris ke 167 yaitu cout menampilkan nilai dari ptr pointer data.
Kemudian terdapat PTR sama dengan PTR pointer next. Kemudian akan menampilkan nilai dari cout, nilai dari PTR pointer data. Jadi sekarang saya akan menjalankan programnya. Jadi setelah di bold and run, tampilannya seperti ini. Jadi saya akan memilih salah satu opsi dari keenam opsi ini. Misalkan saya akan memilih tambah depan, jadi saya akan memilih opsi nomor 1 dengan memasukkan nilai misalkan 3. Kemudian saya akan memilih lagi yang opsi nomor 1 yaitu tambah depan dengan memasukkan nilai misalkan 5. Kemudian saya akan memilih opsi yang nomor 2 yaitu tambah belakang dengan memasukkan nilai misalkan 4. Kemudian saya akan menampilkan nilai yang telah diinputkan tadi. Jadi saya akan memilih opsi nomor 5. Jadi nilainya itu 5, 3 dengan 4. Kemudian saya akan mencoba untuk hapus depan. Jadi saya akan memilih opsi nomor 3. Kemudian saya akan menghapus juga yang di bagian belakang, yaitu hapus belakang, opsi nomor 4. Kemudian saya akan menampilkan, jadi saya akan memilih opsi nomor 5. Jadi nilai yang tersisa adalah 3. Kemudian saya akan memilih opsi nomor 6 untuk exit dan selesai. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.